Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan beberapa hal mengenai BUMN. Mulai dari pengertian BUMN, tujuan didirikannya BUMN, bahkan sampai perannya terhadap perekonomian Indonesia. Yuk mari kita simak bersama. Sebelumnya, udah ada yang tahu belum apa itu BUMN? Nah, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah sebuah perusahaan atau korporasi yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh negara. Dan pemodalan perusahaan ini juga sebagian besarnya berasal dari kekayaan negara. Berikutnya ada ciri-ciri BUMN. Yang pertama, kekuasaannya dipegang penuh oleh pemerintah. Yang kedua, merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Yang ketiga, melayani kepentingan umum dan pelayanan publik dalam beberapa bidang. Beberapa bidang tersebut meliputi air, energi, komunikasi, kesehatan, konstruksi, pertanian, kehutanan, dan lain sebagainya. Yang keempat, menyediakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebab negara harus turut adil untuk menyediakan barang atau jasa yang menyangkut kepentingan masyarakat. Yang kelima, saham bisa dimiliki oleh masyarakat. Meski dikatakan sebagai badan usaha yang dikuasai pemerintah, namun BUMN juga bisa dimiliki oleh masyarakat, dengan syarat jumlah kepemilikan saham tidak lebih dari 50%. Yang keenam, resiko ditanggung oleh pemerintah. Selain berperan untuk mengawasi, mengontrol, dan juga menguasai BUMN, negara juga bertanggung jawab untuk menanggung segala resiko yang ditimbulkan pada BUMN. Tentu ada alasan mengapa pemerintah mendirikan BUMN. Dikutip dari Kompas.com, tujuan utama didirikannya BUMN oleh pemerintah adalah memberikan sumbangan untuk perekonomian nasional, mengejar keuntungan, serta menyelenggarakan kemanfaatan umum, yang berarti adanya ketersediaan barang dan jasa bermutu tinggi yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Selain itu, BUMN juga didirikan untuk mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat kedua yang berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan ayat ketiga yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. BUMN juga berfungsi sebagai alat pendistribusian pendapatan, alat kebijaksanaan dalam segi ekonomi, dan sumber pendapatan negara yang berupa pajak penghasilan dan bagian laba yang diterima pemerintah sebagai pemilik. Selanjutnya ada bentuk-bentuk BUMN. Berdasarkan bentuk ya, BUMN terbagi menjadi 3, yaitu perusahaan persero, perusahaan umum, dan perusahaan jawatan. Yang pertama ada persero. Persero adalah BUMN yang berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau sedikitnya 51% sahamnya dimiliki negara dengan tujuan utama mengejar keuntungan. Untuk ciri-ciri persero ada 1, badan hukumnya diusulkan oleh menteri kepada presiden dengan memperhatikan UU yang berlaku. 2, top management dalam persero terdiri atas rapat umum pemegang saham RUPS untuk mengesahkan laporan keuangan serta direksi sebagai petinggi dan komisaris sebagai penasihat. 3. Permodalan dalam bentuk saham dan diperjualbelikan di pasar modal bagi persero yang inisial public offering atau IPO. 4. Persero tidak menggunakan fasilitas negara sehingga pegawainya merupakan pegawai swasta. Contoh persero ada Mandiri, BNI, Pertamina, Antam, dan lainnya. Lanjut ke perusahaan umum. Perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Perusahaan umum sendiri bertujuan untuk melayani kepentingan umum dan mendapat keuntungan bagi negara dengan menyediakan barang dan atau jasa yang berkualitas dengan harga terjangkau. Ciri-ciri perum antara lain sebagai berikut. 1. Pendirian perum diusulkan oleh menteri kepada presiden dan pelaksanaannya dimulai sejak diterbitkannya peraturan pemerintah berkaitan dengan pendirian perum tersebut. 2. Keseluruhan modal dimiliki oleh negara dari APBN yang dipisahkan dari kekayaan negara. 3. Perum dapat memperoleh pinjaman dari dalam maupun luar negeri dan pinjaman masyarakat berbentuk surat obligasi. 4. Struktur utama perum terdiri dari menteri, dewan pengawas, dan direksi. 5. Menteri yang ditunjuk diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemilik modal dengan tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta pengawasan
yang diatur oleh keputusan menteri, dan atas nama pemerintah, menteri berhak mengesahkan laporan tahunan. Keenam, hukumnya diatur secara perdata. Ketujuh, status pegawai perum adalah pegawai perusahaan negara yang diatur di luar ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri dan persero. Untuk contoh perum ada Damri, Peruri, Bulog, dan lain-lain. Untuk bentuk terakhir ada perusahaan jawatan atau yang kita singkat Perjan. Perjan merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dengan tujuan pelayanan umum. Bedanya dengan perusahaan umum yang tadi, perusahaan jawatan tak mencari untung. Untuk Perjan ini kita nggak bahas lebih lanjut karena mulai 2005 semua BUMN yang berbentuk Perjan sudah harus diubah menjadi perum atau persero. Selanjutnya kita akan membahas restrukturisasi dan privatisasi BUMN. Menurut UU nomor 19 tahun 2003 pasal 72 ayat 1, restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Restrukturisasi bertujuan untuk mengubah kontrol pemerintah terhadap BUMN yang semula secara langsung menjadi kontrol berdasarkan hasil. Selain itu, restrukturisasi juga bertujuan untuk memberdayakan manajemen BUMN melalui peningkatan profesionalisme pada jajaran direksi dan komisaris. Selanjutnya adalah privatisasi BUMN. Privatisasi adalah penjualan saham persero ke pihak lain. Privatisasi dilakukan untuk melepas kontrol monopolistik pemerintah yang berdampak buruk seperti tumbuhnya praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain. Contoh-contoh BUMN. PT Perusahaan Listrik Negara. PT Perusahaan Listrik Negara Persero atau biasa disingkat menjadi PLN adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang ketenaga listrikan untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2021. Perusahaan ini mengelola sejumlah pembangkit listrik dengan total kapasitas terpasang mencapai 64.553 MW. PLN didirikan pada tahun 1945 selama gerakan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan menyediakan listrik untuk negara yang baru merdeka. Pada saat pendiriannya, PLN hanya memiliki sedikit pembangkit listrik dan jaringan distribusi yang terbatas. Selama bertahun-tahun, PLN telah memperluas operasi dan infrastrukturnya, dan saat ini menjadi perusahaan listrik terbesar di Indonesia. Pada tahun 1990-an, PLN mengalami proses restrukturisasi dan modernisasi yang signifikan, yang melibatkan pemisahan fungsi pembangkitan transmisi dan distribusi ke dalam unit-unit bisnis yang terpisah. Restrukturisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan serta memberi pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Saat ini PLN menyediakan listrik untuk lebih dari 70 juta pelanggan di seluruh Indonesia, dari pulau paling barat Sabang hingga provinsi paling timur Papua. Perusahaan ini mengoperasikan beragam pembangkit listrik termasuk batu bara, gas, minyak, air, dan sumber energi terbarukan, dan terus berinvestasi dalam teknologi dan inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan energi negara yang terus meningkat. 2. PT Pertamina. PT Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas milik negara Indonesia yang didirikan pada tahun 1957. Kegiatan utama perusahaan ini adalah meliputi eksplorasi, produksi, pemurnian, dan pemasaran produk minyak dan gas. Pertamina awalnya dibentuk sebagai hasil merger antara perusahaan minyak milik negara Permina dan Pertaoil pada tahun 1968. Namun Permina sendiri didirikan pada tahun 1957 menyusul nasionalisasi aset minyak perusahaan minyak Belanda Nederlandse Handelmaatschappij di Indonesia. Sejak berdiri, Pertamina telah mengalami ekspansi yang signifikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain bisnis inti minyak dan gas, perusahaan ini juga melakukan diversifikasi ke sektor lain seperti petrokimia, pembangkit listrik, dan energi terbarukan. Dalam beberapa tahun terakhir, Pertamina menghadapi sejumlah tantangan, antara lain penurunan produksi minyak, utang yang menggunung, serta masalah tata kelola dan transparansi. Meskipun demikian, perusahaan ini tetap menjadi pemain penting dalam perekonomian Indonesia dan industri minyak dan gas dunia. 3. PT Telekomunikasi Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk berbisnis dengan nama Telkom Indonesia atau Telkom saja adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2022, perusahaan ini memiliki 387 gerai Plaza Telkom yang tersebar di seantero Indonesia. Telkom didirikan pada tahun 1856 dengan nama Post and Telegraph Kantoor yang merupakan perusahaan penyelenggara jasa pos dan telekomunikasi kolonial Belanda.
Pada tahun 1965, perusahaan tersebut dinasionalisasi dan menjadi badan usaha milik negara dan namanya diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Pada tahun 1991, PN Postel dipecah menjadi dua badan usaha milik negara yang terpisah dengan PT Telekomunikasi Indonesia menangani sektor telekomunikasi dan PT Pos Indonesia menangani layanan pos. Telkom Indonesia mengalami transformasi yang signifikan pada tahun 2000-an karena mengalihkan fokusnya dari layanan telepon tetap tradisional ke layanan digital dan seluler. Pada tahun 2013, Telkom mengakuisisi 35% saham operator seluler Malaysia, PT Excelcomindo Pratama Tbk SL Axiata, menjadikannya pemegang saham terbesar di XL Axiata. Saat ini Telkom Indonesia menyediakan berbagai layanan telekomunikasi dan digital, termasuk telepon tetap dan seluler internet broadband, komunikasi data, dan berbagai layanan digital seperti e-commerce, cloud computing, dan solusi pembayaran digital. Perusahaan ini juga mengoperasikan anak perusahaan di berbagai sektor seperti komunikasi satelit, media, dan properti. Nah, peran BUMN terhadap perekonomian negara yaitu yang pertama, menyediakan barang dan jasa yang berguna bagi orang banyak, seperti bensin, listrik, dan transportasi umum. Yang kedua adalah menyediakan lapangan kerja serta mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, memberikan keuntungan untuk negara. Yang kelima, meningkatkan serta menyeimbangkan ekonomi negara. Yang keenam, melindungi serta memberikan bantuan terhadap pelaku usaha lemah. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, tadi setelah menyaksikan video mengenai BUMN, gimana nih? Kita jadi belajar banyak hal ya. Semoga bermanfaat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.